Kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Inpres nomor 1 tahun 2025 dilatar belakangi oleh kondisi keuangan negara yang semakin kompleks. Salah satu faktor utamanya adalah warisan utang negara yang terus meningkat, di mana pada tahun 2025 total utang negara Indonesia diperkirakan mencapai 8.000 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut, pemerintah harus mengalokasikan dana APBN sekitar 800 triliun rupiah setiap tahunnya untuk membayar utang tersebut. Selain itu, penyebab lainnya adalah penggunaan dana negara oleh pemerintahan sebelumnya yang dinilai tidak efisien dan tidak tepat sasaran, seperti perjalanan dinas ke luar negeri yang tidak mendesak, penyelenggaraan acara seremonial, seminar, dan studi banding yang tidak esensial serta penggunaan listrik maupun fasilitas lainnya di kantor-kantor pemerintahan yang tidak efisien, di mana pengeluaran tersebut dinilai menggerus anggaran negara yang seharusnya bisa dialokasikan untuk kebutuhan lebih mendesak dan bermanfaat langsung bagi masyarakat luas. Bahwa hal-hal di luar itu yang bersifat seremoni, upacara, merayakan ulang tahun ini, ulang tahun itu, hari ini, hari itu, kita tidak anggarkan. Lantas, mengapa banyak orang yang sibuk menyalahkan Prabowo ya? Mereka nggak telaah dulu sih latar belakang munculnya kebijakan ini, jadinya mispersepsi deh. Bahkan di lingkungan pemerintahan pun banyak ASN yang mengeluh soal kebijakan ini loh. Tak hanya itu, Presiden Prabowo juga dituding telah menyebabkan terjadinya PHK tenaga honorer di sejumlah instansi pemerintah dan menyebabkan terjadinya biaya kuliah naik karena bantuan beasiswa dikurangi. Padahal kalau kita perhatikan, dalam Inpresnya beliau tidak menyebutkan atau bermaksud mengurangi anggaran belanja pegawai, hak-hak pegawai, maupun beasiswa bagi para pelajar mahasiswa. Toh perihal THR saja tetap beliau perhatikan kok. Lalu di mana letak blundernya? Yang jelas sih bukan di Presiden Prabowo. Apalagi kebijakan efisiensi anggaran ini beliau buat dengan sangat rasional, teliti dan memperhatikan berbagai aspek yang mungkin terdampak. Tak heran kalau beliau menjadi satu-satunya Presiden Indonesia yang mau mengecek laporan keuangan negara hingga 9 tingkat lapis dengan tujuan supaya penggunaan dana negara tidak merugikan rakyat. Tak hanya itu, walaupun kabinet pemerintahannya dianggap gemuk, namun faktanya Presiden Prabowo hanya memecah sejumlah kementerian yang ada tanpa menambah anggaran belanja masing-masing kementerian. Efisiensi anggaran ini selain dapat menghilangkan budaya boros di lingkungan instansi pemerintahan, juga bertujuan untuk mendanai program unggulan Presiden Prabowo yang dinilai lebih berdampak langsung kepada rakyat. Salah satunya adalah program makan bergizi gratis yang ditujukan kepada lebih dari 82 juta anak sekolah dan ibu hamil di seluruh Indonesia dengan tujuan mengurangi angka stunting dan meningkatkan kualitas kesehatan generasi mendatang. Selain itu juga terdapat program cek kesehatan gratis dengan tujuan memberikan akses layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Beberapa program unggulan lainnya, seperti subsidi bagi petani dan nelayan serta pembangunan infrastruktur pedesaan, juga masuk dalam daftar prioritas yang akan dibiayai melalui penghematan anggaran negara. Melalui kebijakan ini, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk membangun pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Dengan memangkas pengeluaran yang tidak esensial, pemerintah berharap dapat mengalokasikan dana negara secara lebih efektif, memastikan kesejahteraan masyarakat meningkat, serta menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Sudah tidak mau lagi membiarkan kekayaan rakyat diambil terus. Saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Jadi, sudah pada mengerti kan penyebab dan manfaat dari kebijakan efisiensi anggaran ini? Yuk, kita dukung jalannya pemerintahan ini demi Indonesia Emas 2045.